Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwan fi din, azza wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pribadi sangat bersyukur karena telah Allah berikan nikmat untuk bisa berziarah di salah satu ma'had min ma'ahidi ahli sunnati wal jamaah. Merupakan nikmat yang begitu besar bagi saya pribadi, dan sebenarnya inilah tujuan saya ke sini, untuk sekedar berziarah saja. Namun Ustadzuna Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak meminta untuk mengisi waktu ini, maka apa yang bisa kami sampaikan sedikit semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Mungkin apa yang kami sampaikan di sini sekedar memurajaah kembali apa yang telah antum pelajari dari asatidzah kita semuanya terkait dengan ilmu tajwid, dan mungkin antum telah mempelajarinya dan telah memahaminya dengan baik. Namun tak salah apabila kiranya kita mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Mungkin taqarrabu, lebih dekat lebih baik. Nanti kalau saya nyuruh antum jauh kan tidak bisa ya. Kalau butuh saya kan pelajaran seperti ini butuh untuk yang mengajarnya mendengarkan. Ini dimulai dari mana ini pelajarannya? Saya belum tahu. Nanti yang di sini sudah pintar-pintar semuanya. Mungkin kita akan mulai dari pelajaran yang dikatakan terpenting dalam pelajaran tajwid, ya. Yang dikatakan oleh salah seorang penulis kitab tajwid, bahwasanya pelajaran ini apabila kita menguasainya dengan baik, memahaminya dengan benar, dan mengamalkannya dengan tepat, maka kita akan memiliki lughah yang fasih, memiliki lughah yang fasih. Artinya kita bisa melafadzkan bahasa Arab dengan fasih. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah makharijul huruf, dan yang kedua adalah sifatul huruf. Ini dua pelajaran yang terpenting dalam ilmu tajwid. Dua pelajaran ini seperti kaidah, seperti qawaid, ya, sebagai pondasi yang kuat, ya, sebagai pondasi. Apabila itu kuat, maka ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika kita mengucapkan atau membaca kitab, kita akan bisa membacanya, kita akan bisa memperdengarkannya dengan bacaan yang benar. Ya. Walaupun kita bukan orang Arab, ya. Walaupun kita lahir bukan di negeri yang berbahasa Arab, dari keluarga Jawa, Sunda, Sumatera, ya.
tidak pandang bulu apabila kita menguasainya biidznillah ta'ala, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca lughatul Arabiyah dengan benar, dengan fasih. Yang pertama adalah makharijul huruf, yaitu makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf, tempat di mana huruf itu bersumber, ya. Yang kedua adalah sifatul huruf. Ya. Pada kesempatan kali ini mungkin yang bisa kita baca adalah kitab yang ditulis oleh akhuna al-Ustaz Fauzi hafizahullah ta'ala secara ringkas. Bagi yang membawa bukunya bisa dibuka. Kita akan mulai pelajaran kita dari makharijul huruf. Dan perlu kami tekankan di sini agar kita benar, agar kita faham, dan agar kita bisa mengamalkannya dengan tepat, maka perlu kita membacanya, mengulang-ulanginya, dan berusaha untuk memahaminya. Banyak teman-teman yang belajar seperti ini, ketika ditanya makhrajnya ba di mana? Di sini. Nah, di sini. Di sini di mana ya? Ba, di sini. Ketika disuruh menjelaskan di mana makhrajnya ba, tidak bisa menjelaskan. Di mana makhrajnya ta? Ini Ustaz, di ini sama ini. Nah, gitu. Maka ya, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya di situ ada apa? Ada nukilan bab apa? Bab apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi situ ada bab yang bisa diterapkan di semua urusan kita. Bahkan di urusan yang seperti ini ada bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Sehingga ilmu yang kita tuntut seperti ini hendaknya kita sering ulang-ulang kembali. Ya. Apalagi ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Membaca Al-Quranul Karim adalah kegiatan kita sehari-hari. Sehingga perlu kita fahami dengan baik. Ya. Sehingga tidak hanya kita membaca atau mengaji, mendatangi majelis ta'lim, tetapi ilmu itu hanya berlalu saja pada diri kita. Kita kurang memahaminya dengan baik, ya. Kita kalau ditanya nggak bisa, kita kalau mau menjelaskan ke anak-anak kita bingung apa ya, gitu. Ya. Maka perlu kita benar-benar fahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau ditanya mana makhrajnya ta? Makhrajnya ta adalah, walaupun nggak bisa bahasa Arab misalnya, pakai bahasa Indonesia, adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Jadi ta, nah, seperti itu. Bisa menjelaskan. Enggak, ini loh. Ya, seperti itu. Enggak. Makhrajnya huruf wa di mana? Makhrajnya adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Enak kan? Pakai bahasa kita sendiri, tetapi itu muncul bersumber dari pemahaman yang baik dan benar. Seorang salafi harus demikian. Ya. Karena ini terkait dengan pondasi kita di dalam ilmu yang kita gunakan untuk membaca kitabullah.
Sehingga ilmu ini ya tinggi dan mulia. Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu itu terkait dengan materi yang dia pelajari, materi yang dipelajari. Ilmu tajwid terkait dengan apa? Kitabullah. Ya, sehingga memiliki kedudukan yang penting. Ya. Sehingga walaupun Al-Quran ini tersebar ke berbagai penjuru dunia, tetap bisa dipelajari bahkan oleh orang seperti kita. Ya, yang nenek moyang kita mungkin bukan orang Islam. Ya, ke atasnya dulu. Ya, tapi kita alhamdulillah dengan upaya para ulama, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjadi penjaga dari Al-Quranul Karim. Maka penting untuk kita pelajari. Khonifidina azani Allah wa iyyakum. Ada bukunya, ada ya, kitabnya. Ya. Kita akan mulai dari makharijul huruf, dari makhraj huruf. Ya. Makhraj itu adalah makanul khuruj, adalah tempat keluar. Ya. Kalau makharijul huruf berarti makanu khurujil huruf, adalah tempat keluarnya huruf-huruf. Tergambar bagi antum ada ba, ya, ba, bi, bu. Maka disitulah tempatnya, dua bibir. Ya. Bibir atas dan bibir bawah. Itu tempat, salah satu contoh tempat keluarnya huruf. Ya. Ta, ti, tu, bat. Disitulah tempat keluarnya huruf. Sehingga dengan sekian makhraj yang ada, terbedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ada ba, ada ta, ada sa, ada wa. Ya. Huruf-huruf yang ana sebutkan ini, ya, makhrajnya berbeda-beda. Sehingga terbedakanlah antara satu huruf dengan apa? Huruf yang lainnya. Di sini beliau mengatakan makharijul huruf ada dua, yaitu makhraj hakiki dan makhraj takdiri. Ya. Makhraj hakiki adalah makhraj yang bersandar pada bagian tertentu, baik pada permukaan kerongkongan maupun lisan dan bibir. Penjelasannya, makhraj ini tempatnya itu jelas. Seperti yang Anda katakan tadi, ba pada dua bibir atas dan bawah. Ta, ujung lidah dengan apa? Dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ini adalah makhraj hakiki. Ya, memiliki tempat-tempat yang jelas. Kha, tempatnya adalah, ya, kerongkongan bagian apa? Bagian atas. Tempatnya jelas. Adapun yang kedua adalah makhraj takdiri. Yaitu makhraj yang tidak memiliki sandaran yang jelas. Ya. Makhraj ini adalah makhraj huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif, ya, alif. Sebelumnya adalah apa? Adalah fathah, ya. Kemudian ya sukun, ya. Setelah kasrah, wawu sukun, setelah apa? Dhammah. Ini adalah huruf mad yang memiliki makhraj takdiri, ya, yaitu al-jawf. Al-jawf itu adalah al-khala' ad-dakhil fil fami wal halqi, yaitu rongga yang ada pada kerongkongan kita, ya, dan apa? Dan mulut kita.
Jadi memanjang dari mulut sampai kerongkongan. Ya, bisa dipahami? Ya. Dari sini ada pertanyaan, bagaimana kita menentukan atau menemukan makharijul huruf? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan mensukun huruf tersebut, atau mentasdidkannya. Coba kita baca huruf, misalnya huruf ha, coba kita baca ha, hi, hu, bah, coba ha, hi, hu, bah. Nah, ketika kita mensukunkan huruf tersebut, maka kita akan menemukan di mana letak makhrajnya, yaitu di tengah ke kerongkongan di sini. Ya. Itu adalah makhraj dari huruf apa? Ha. Itu caranya. Misalnya babi bu bab, coba. Babi bu bab. Mana makhrajnya? Makhrajnya adalah dua bibir. Itu caranya. Atau kita dengan memberikan sukun, memberikan tasdid. Ya. Misalnya huruf shad, misalnya sa, si, su, bas, coba sa, si, su, bas, basso. Nah, di situ letaknya. Nanti kita akan jelaskan di mana makhrajnya huruf shad. Kita beralih pada materi yang berikutnya tentang jumlah dari makhraj. Ya. Yang punya kitabnya bisa disimak. Ya. Makhraj di dalam kutubut tajwid dijelaskan terbagi menjadi dua. Makhraj terbagi menjadi apa? Dua. Yang pertama adalah makhraj ra'isiyah, dan yang kedua adalah makhraj far'iyah. Kalau Anda membuka di buku tajwid yang demikian dijelaskan. Yang ra'isiyah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah jauf, kemudian halq, lisan, kemudian syafatan dan khayshum. Ini 5 makhraj yang antum harus hafalkan. Yang pertama jauf. Jauf ini adalah tadi rongga yang ada dalam kerongkongan dan mulut. Jadi mulai dari sini sampai rongga mulut, itu jauf. Ini makhrajnya huruf apa? Huruf apa? Huruf mad. Huruf mad itu apa saja? Apa saja? Alif. Alif, kemudian ya sukun setelah kasrah, kemudian waw sukun setelah apa? Dhammah. Antum menyebutkannya harus demikian. Pertama alif. Alif itu mesti sebelumnya adalah fathah. Jadi antum sebutkan alif cukup. Alif, ya sukun setelah kasrah, waw sukun setelah apa? Dhammah. Kalau ya sama wawu harus antum sebutkan ya sukun setelah kasrah, harus demikian. Gitu. Karena kalau ya sukun saja bisa jadi setelah apa? Sebelumnya adalah apa? Fathah. Ai, au, maka harus disebutkan ya sukun setelah kasrah, wawu sukun setelah apa? Setelah dhammah. Seperti itu. Kalau bahasa Arabnya al-ya as-sakinah al-maksuru ma qablaha. Seperti itu. Al-wawu as-sakinah ya al-madmumu ma qablaha. Gitu. Jadi kalau ditanya apa huruf mad?
Apa? Harus demikian. Menjawabnya harus demikian. Kita lanjutkan. Kemudian halq. Halq itu kerongkongan. Ya, kerongkongan. Kerongkongan. Ya, tempat masuknya apa? Masuknya makanan. Ya, beda antara apa? Antara tenggorokan. Tenggorokan tempat apa? Gitu, Pak Dokter ya. Kalau tenggorokan sama kerongkongan beda ya. Nah, gitu ya. Kalau tenggorokan untuk nafas ya. Untuk nafas. Untuk kerongkongan untuk makanan, ya. Kalau saluran nafas dinamakan apa? Al-hulqum. Ya. Kalau kerongkongan dinamakan apa? Al-halq. Gitu ya. Kemudian al-lisan, lidah, kemudian asy-syafatan, dua bibir, dan al-khayshum itu adalah al-khayshum adalah pangkal dari apa? Dari hidung kita ini. Itu ada 5. Makharijul huruf yang raisiyah. Ya. Ini difahami dengan baik. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk pada makhraj far'iyah. Ya, makhraj far'iyah ini para ulama dalam bidang tajwid berbeda menjadi 3 mazhab. Ya, menjadi 3 mazhab. Ya, mazhab pertama, mazhab yang mengatakan 17. Ya. Yang kedua 16, yang ketiga 14. Gitu ya. Yang pertama berapa? 17, 16 dan 14. Ya. Nanti kita mempelajari ini akan memudahkan kita, ya. Oh, ternyata ada ulama berbeda pendapat. Perbedaannya di mana nanti akan kita jelaskan. Yang 17 itu adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Ibnul Jazari. Ya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Ibnul Jazari berpendapat ada 17 makhraj. Dan ini mazhab yang kita pegangi. Ya, kita memegangi yang 17 makhraj. Perinciannya al-jawf 1. Ya, al-jawf 1, kemudian al-halq ada 3 makhraj, al-lisan ada 10 makhraj, dan asy-syafatan ada 2 makhraj, al-khayshum ada 1 makhraj. 1 tambah 3 tambah 10 tambah 2 tambah 1 berapa? 17. Ya, 17 makhraj. Yang kedua yang 16. Ya. Yang 16 ini ya adalah mazhabnya Sibawai An-Nahwi dan juga apa? Asy-Syatibi. Ada 16 makhraj ya, dengan menghilangkan makhraj al-jawf. Jadi al-jawf tidak teranggap sebagai makhraj tersendiri ya. Tetapi al-jawf ini dihilangkan. Ya. Jadi makhraj mad tadi ya, al-jawf makhrajnya apa? Huruf apa? Huruf mad. Oleh Sibawai dan Asy-Syatibi dihilangkan. Ya. Al-jawf tidak dianggap sebagai makhraj tersendiri, tetapi dileburkan ke makhraj yang lainnya. Lebur kepada makhraj. Kalau alif dimasukkan ke makhrajnya hamzah, ya sukun sebelum kasrah, ya, setelah kasrah dimasukkan ke makhrajnya ya, wawu dimasukkan ke makhrajnya apa? Bibir. Bisa dipahami? Jadi makhrajnya al-jawf menurut mazhab yang kedua dihilangkan. Ya. Kemana? Kok dihilangkan? Dimasukkan ke makhrajnya hamzah, ya dan wawu. Bisa dipahami? Sehingga jadi berapa? 16.
Kemudian yang ketiga, yang 14 makhraj, yaitu pendapatnya Al-Farra dan Qutrub, dengan menghilangkan makhraj al-jawf, ya. Jadi yang pertama 17 dihilangkan menjadi 1, menjadi berapa? 16. Kemudian meringkas dengan menyatukan makhraj lam, nun dan ra. Ya. Jadi makhraj lisan yang semulanya 10, ya. Makhraj lisan kan ada 10. Ya. Kemudian makhraj lam, nun dan ra diringkas menjadi 1. Jadi berapa? Berapa? Kok 7? Ini 1 ini. Berapa? Berapa? 8. Saya ulangi ya, biar enggak bingung. Jadi mazhab yang ketiga 14 makhraj. Yang pertama, ya, menghapus makhraj al-jawf. Ya. Kedua, makhraj lisan yang ada 10, ini 3 hurufnya diringkas makhrajnya, lam, nun dan ra. Ya, ini dijadikan 1 makhraj. Nah, jadi berapa? 8. Ya. Jadi kita hitung, ya. Jadi makhraj al-halq 3, ya, tambah 8, tambah 2, tambah 1 berapa? 14. Sampai di sini bisa difahami? Ya. Kita masuk kepada penjelasan tentang makhraj, rincian tentang makhraj. Kita mulai dengan al-jawf. Al-jawf sudah saya terangkan tadi adalah al-khala ad-dakhil fil fami wal halqi, yaitu rongga yang ada di tenggorokan dan mulut. Jadi membentang dari mulut sampai sampai kerongkongan, bukan tenggorokan ya. Sampai mulut sampai kerongkongan. Ya. Al-jawf merupakan makhraj dari huruf-huruf mad. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Apa hurufnya? Alif, ya, setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, waw sukun setelah dhammah. Harus hafal. Ya. Ini diringkas dalam firman Allah, uzina. Uzina. U adalah syahid dari apa? Waw sukun setelah apa? Dhammah. Zi, ya sukun setelah kasrah, na apa? Alif setelah fathah. Bisa difahami? Ya. Kemudian kita lanjutkan dari kepada al-halq. Al-halq adalah batang kerongkongan. Ya, kerongkongan ini. Tempat apa? Tempat berlalunya makanan yang masuk ke mulut kita. Ini. Ya. Yang letaknya itu antara dada dan rongga mulut. Ya. Antara dada sini dan rongga mulut. Terbagi menjadi 3 makhraj untuk 6 huruf. Yang pertama adalah aqsal halq. Aqsa al-halq. Aqsa al-halq ini adalah pangkal kerongkongan. Pangkal kerongkongan di sini yang letaknya dekat dengan apa? Dengan dada. Itu adalah apa? Aqsa al-halq. Keluar darinya huruf hamzah dan huruf apa? Huruf ha. A, I, U, ba. Coba. A, I, U, ba. Ba. A, I, U, ba. Coba. A, I, U, ba. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Namun makhraj hamzah lebih dalam. Ya. Setelah dada baru urutannya adalah hamzah baru ha. Ya. Hurufnya apa saja tadi? Hamzah dan ha. Sampai sini ada pertanyaan. Kenapa kok makhrajnya sama? Ya. A, I, U, ba, ha, hi, hu, bah.
kok bunyinya kok beda? Nah, siapa yang tahu? Ada pertanyaan? Insya Allah pernah dipelajari. Hadiahnya kurma satu butir. Kalau saya biasanya kan hadiahnya kitab, saya nggak punya kitab ini. Siapa yang tahu? Kenapa makhrajnya sama? Ya, aqsal halq, ya. Tapi kok bunyinya kok beda? Ini H, ini A. Sama makhrajnya, tapi kok beda bunyinya? Siapa yang tahu? Ya. Satunya terbuka, satunya tertutup. Ya, yang lainnya ada yang bisa menjelaskan? Karena sifatnya berbeda. Ada lagi yang punya pendapat yang sama atau berbeda? Yang pendapatnya sama, tafadhal, bisa mengutarakan juga. Iya. Jawabannya adalah seperti yang dijelaskan tadi, ya, oleh akhuna, karena sifatnya berbeda. Ya. Kalau tadi makharijul huruf itu, ya, akan membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, ya, yang berbeda makhrajnya, ya. Tapi kalau makhrajnya sama, tapi bunyinya kok beda, kenapa? Karena sifatnya berbeda. Bisa dipahami ya? Sifatnya beda. Nanti kita akan jelaskan, ya, kenapa kok makhrajnya sama, ya, bunyinya kok berbeda. Kenapa kok bisa? Karena sifatnya berbeda. Kita lanjutkan. Kita masuk ke wasatul halq. Wasatul halq. Wasatul halq, tengah kerongkongan. Keluar darinya huruf ain dan huruf ha. Huruf ha makhrajnya di mana? Di mana? Di tengah kerongkongan. Nah gitu. Jawabannya seperti itu. Nanti habis pelajaran ini ditanya, gitu jawabannya. Huruf hamzah di mana? Pangkal kerongkongan. Jawabannya seperti itu. Walaupun bahasa Arabnya lupa, tapi bahasa Indonesianya bisa. Artinya yang menandakan yang seperti ini faham. Ya. Di sini. Ya. Nah, itu kalau ngajar gimana? Di sini loh. Ya. Ya. Kita baca. A-i-u-ba. Coba. Ba'a. Ya. Kemudian ha kita baca ha-hi-hu-bah. Bah. Bah-ha. Sama kan makhrajnya, tapi bunyinya beda. Karena apa? Karena apa? Sifatnya berbeda. Namun makhrajnya ain lebih apa? Lebih dulu. Ya. Dari apa? Dari arah dada. Kita lanjutkan. Makhraj berikutnya adalah adnal halq. Ya. Adnal halq, ujung kerongkongan, yaitu bagian kerongkongan yang dekat dengan apa? Dekat dengan rongga mulut. Jadi di sini. Hurufnya adalah huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Kita baca. Gha-ghi-ghu-bau. Coba. Gha-ghi-ghu-bau. Bau-gha. Bau-gha. Kemudian sekarang ke kha. Kha-khi-khu-bakh. Kha-khi-khu-bakh. Bakha. Ya. Sama seperti tadi, ya. Makhrajnya sama, suaranya beda karena sifatnya yang berbeda. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah makhraj al-lisan. Ya. Kita
yang mazhab yang pertama tadi, ya, makhrajnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan siapa? Ibnu Al-Jazari. Makhrajnya ada 10 untuk 18 huruf. Kita masuk pada penjelasan makhraj yang pertama, yaitu aqsal lisan. Ya, aqsa itu artinya jauh. Ya, lisan itu lidah, yaitu bagian lisan yang paling jauh, itu paling dalam. Ya, paling dalam. Menyentuh langit-langit yang sejajar. Ya, menyentuh langit-langit yang sejajar. Jadi pangkal lidahnya, kalau saya gambarkan dengan tangan, pangkal lidah menyentuh langit-langit yang sejajar dengan pangkal lidah. Ya. Coba tempelkan coba pangkal lidah ke langit-langit yang sejajar. Ko, coba. Ko. Ko. Iya. Itu. Sebagai tambahan, ya, langit-langitnya itu langit-langit yang lunak. Iya. Ya, langit-langit yang lunak. Ada istilah al-hanak al-lahmi. Jadi langit-langit yang empuk gitu. Ada, ya. Langit-langit yang sana kan enggak ada tulangnya. Benar Pak Dokter ya? Enggak, yang sejajar dengan pangkal lidah kita ini, itu ada langit-langit yang empuk. Nanti antum rasakan sendiri. Ya, di atas itu empuk gitu loh. Itu al-hanak al-lahmi namanya. Karena nanti ada langit-langit yang keras, ya. Yang sebelah sini keras, ada tulangnya. Ini enggak ada tulangnya. Nah, ditempelkan di situ. Paham ya? Kita baca. Ko. Oh, bukan kho loh ya. Kalau kho di sini bukan lidah itu. Jangan hulu. Gitu ya. Kita baca. Ko. Ko. Ki. U. Bako. Bako. Oh ya, di situ tempatnya. Bisa dipahami ya? Ya. Karena banyak muatas satu-satu nanti nggak salat tarawih. Ya. Nanti pas tarawihnya ngantuk. Kemudian yang lanjutnya adalah aqsal lisan. Ya. Yaitu pangkal lidah, masih tadi pangkal lidah, namun dia setelah makhrajnya qaf. Agak geser sedikit. Ya. Setelah makhraj qaf dengan apa? Dengan apa? Langit-langit yang sejajar tetap. Namun lebih dekat dengan apa? Dengan apa? Dengan mulut. Ya. Nah, kalau ini ya, lidahnya ini dalam salah satu kitab tajwid menyentuh ke bagian langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Nanti di sini ya antum mau ngerasain pakai lidah ya susah. Ya. Nanti di situ ada perbatasan antara langit yang lunak dan keras. Nanti lidahnya nempelnya di situ. Kita baca ka, ka, ki, ku, bak, bakka, bakka. Ya, di situ. Jangan samakan ya antara huruf K-nya Indonesia dan huruf Kaf-nya Arab. Beda ya. Walaupun di transliterasinya itu ditulis dengan misalnya Kaf dengan K ya. Ya. Misalnya wa kallam Allah ditulis W A K L L seperti itu ya. Itu beda. Itu ya. Makhrajnya huruf Kaf dan Kaf dan huruf K. Kalau makhrajnya huruf K, K-nya Indonesia ini, dia makhrajnya huruf Qaf. Ya. Kakak, ya. Apalagi? Kami, kamu. Ini bukan pakai makhrajnya huruf Kaf-nya Arab, ya. Sehingga sebagian
anak-anak kita, bahkan kita kalau baca kaf itu nggak ada gini, ya, nggak ada desisannya, ya, karena terbiasa memakai huruf apa? Huruf K. Ya. Nanti kalau ke Jogja, nanti Mas Saif datang, perhatikan nanti. Nanti kalau bilang K ya, in kuntum, nah gitu, perhatikan, ya gitu. Tapi kalau antum berbahasa Indonesia, jangan tanya Indonesia, antum pakai dengan makhrajnya kaf. Kamu, ya. Kamu kemari, ya jangan gitu. Ya, ya pintar-pintar menempatkan diri, gitu. Kita mau ke mana? Nah, gitu. Ya, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Arab ya bahasa Arab. Ya itu huruf kaf. Ya. Kita lanjutkan. Huruf makhraj ketiga yaitu wasatul lisan. Wasatul lisan yaitu bagian tengah lidah ya, menyentuh langit-langit ya, menyentuh langit-langit. Hurufnya ada huruf jim, shin dan ya. Ya. Jim, shin dan ya. Kita baca. Ja, ji, ju, baja. Coba. Ja, ji, ju, baja. 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 Lanjutnya. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Basha. Basha. Ya, yi, yu, bay. Ya, yi, yu, bay. Bayya. Bayya. Ya, itu makhrajnya huruf apa? Jim, shin dan ya, yaitu wasatul lisan. Wasatul lisan. Ya di sini bukan ya huruf mad ya. Bukan huruf mad. Jadi kalau ada yang membaca huruf shad dengan sho, nah ini salah. Ya. Sho atau sholah. Ini salah. Karena apa? Karena ini makhrajnya apa? Huruf shin. Ya. Jadi kalau antum baca huruf shad, as-shalah, jangan as-shalah. Ya. Fasih ini, ya kan? Tapi salah, ya. Gitu ya. Jadi yang masih bilang sho, ya, pakai tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, ini masih kurang tepat. Ya. Nanti kita akan lalui di mana sih apa makhraj huruf shad. Huruf shad itu bentukannya dari makhrajnya sin. Sa, so. Ya. Sa, za, so. Ini sama. Huruf sin, zai dan shad makhrajnya sama. Sampai jam berapa ini? 8:30 ya? Iya, sampai 8:30 ya? Iya. Ya, sampai 8:30. Iya. Ya. Insyaallah apabila ada kesempatan akan kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Persiapan salat tarawih nanti ngantuk. Ya. Gitu ya. Ada sekian makhraj yang nanti kita akan lewati, yang sudah dipelajari, difahami dengan baik, ya. Difahami dengan baik. Ini kalau antum paham, ya, antum akan melewati sekian huruf ketika membaca Al-Quran, huruf-huruf yang telah kita pelajari tadi. Ya. Kalau antum tepat, ya, alhamdulillah. Kalau antum salah pada huruf tadi dikalikan berapa banyak huruf yang tadi kita pelajari ada pada ayat yang antum baca. Jadi banyak kan? Ya enggak? Kalau antum enggak paham, salah mengamalkannya, penerapannya salah,
maka antum akan salah huruf ini tadi dikalikan berapa banyak huruf yang ada pada ayat yang antum baca. Ya. Tinggal ngalikan, ainnya salah 1. Tinggal ainnya berapa tadi antum baca? Misalnya 50 ya, antum salahnya 50. Gitu. Hamzahnya salah. Hamzahnya berapa? Banyak. Nah, seperti itu. Haknya juga salah. Kafnya salah. Qafnya salah. Sehingga kalau antum paham yang sedikit kan tadi kan kita baca? Ya. Sedikit kan? Cuma sekitar berapa tadi? Ada jim, shin, ya, kaf, qaf. Ya. Tambah 6. Cuma 16 huruf. Tambah huruf mat 3. Ada 19 huruf. Ya. Ringkas. Cuma enggak ada 2 halaman. Ya. Atau ulang-ulangi lagi, ya. Karena itu sebagai pondasi bagi bacaan kita. Ya. Kita tanya makrotnya hamzah mana? Kita jawab sendiri. Makrotnya ain mana? Seperti itu. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.